Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita melanjutkan, selesai kita bahasan dari perang Uhud. Lalu apa yang telah terjadi, membahas setelah perang Uhud ini ada satu peristiwa perang yang sangat dahsyat. Ini adalah perang Khandaq. Namun saya akan sampaikan, sebelum terjadi perang Khandaq ada beberapa hal terjadi sebelumnya, dan ini adalah kejadian yang tidak pernah dilupakan di dalam sejarah. Ini adalah seseorang laki-laki yang namanya Abdullah ibn Unais, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk menyelesaikan tugasnya yang sangat-sangat berat sekali. Kenapa? Setelah perang Uhud ini selesai, padahal pada kenyataannya saat Rasulullah bersama para sahabatnya pulang ke kota Madinah, waktu beberapa saja mengejar pasukan orang-orang Mekah, iya kan? Saking apanya ini? Saking gagahnya dan tingginya. Masya Allah, ini adalah laki-laki yang sangat gagah. Ini jangan lupa namanya Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Apa itu? Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Karena al-Hudhaili dari kabilah Hudhail. Khalid ibn Sufyan al-Hudhli namanya. Serang kota Madinah dan pasukan yang ada di Quraisy. Kenapa? Para pemuda sudah terlatih main panah, sudah dilatih main tombak, sudah dilatih dengan menggunakan pakaian perang yang Sufyan al-Hudhli. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi seorang laki-laki ini menyiapkan 1000 pasukan, terlatih, tiap hari dilatih dari fisiknya. Karena apa? Karena siap akan menggempur kemana? Quraisy. Apa tujuannya? Kebanggaan. Kalau bisa membunuh, menghancurkan pasukan Muhammad, keren. Kenapa? Karena saat itu semuanya sedang tertuju matanya bagaimana caranya menghancurkan yang namanya Muhammad bersama pasukannya. Kemarin baru saja mendapatkan informasi 70 dari para sahabat wafat. Maka makin penasaran. Siapa yang makin penasaran? Makin penasaran orang-orang kafir. Mencoba, termasuk satu kabilah ini adalah kabilah Al-Hudhaili. Dipimpin, maka dia sesumbar kejayaan. Apa namanya perkataannya? Sesumbar selalu. Kalau ditanya mengatakan ini pasukan kami siapkan untuk membunuh Muhammad. Kalau ada yang lewat, ini pasukan apa nih? Latihan. Latihannya ada yang mengatakan di daerah Arafah Mekah, iya. Ada yang mengatakan di Oranah, daerah Mekah juga. Tapi mereka latihan. Maka orang yang setiap lewat penasaran kan? Ini ada apa ini? Jawab, ini lagi latihan. Latihan buat apa? Membunuh Muhammad. Sehingga orang sangat mengenal sekali kalau Muhammad ini
akan berhadapan dengan seseorang yang sangat gagah dan pasukan yang sangat kuat dipimpin oleh Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Maka orang-orang sudah tahu, oh pasukan ini untuk membunuh Rasulullah. Bahkan sesumbarnya yang namanya Khalid ibn Sufyan al-Hudhli selalu mengatakan, kalian tahu, ada yang lewat aja langsung, nggak nanya, nggak ditanya, langsung diinformasikan. Kalian tahu ini buat apa? Kalau kalian ketemu Muhammad, kasih tahu, aku akan membunuh dia. Bilangin ke Muhammad, aku akan bunuh dia. Jadi setiap orang yang baru sudah tahu, maka kabar itu diterima oleh Rasulullah SAW. Datang dari beberapa kabilah, ya Muhammad, hati-hati. Kenapa? Khalid ibn Sufyan al-Hudhli, orang-orang Mekah itu pasti kenal dengan namanya seorang laki-laki Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Ya Muhammad, hati-hati, Khalid ibn Sufyan al-Hudhli sudah menyiapkan 1000 pasukan yang terlatih dan gagah dan perlengkapan yang luar biasa, dan dia sesumbarnya dengan mengatakan untuk membunuhmu. Rasulullah mengangkat tangannya, bal ana aqtuluhu insyaallah, justru aku yang akan membunuhnya insyaallah. Setiap ada orang lewat Muhammad, setiap jalan, setiap orang lewat Muhammad itu siap membunuh, bal ana aqtuluhu insyaallah. Ada orang lagi lewat beberapa hari, Muhammad dia sudah siap-siap, bal ana aqtuluhu insyaallah, justru aku yang membunuhnya, justru aku yang akan membunuhnya. Itu perkataannya. Karena setiap hari mendengar hampir rata-rata ancaman itu. Dan memang punten, ini pimpinannya adalah dia, dan bukan cerita fadhi, bukan cerita kosong, bukan omong kosong, bukan cerita tanpa nyata. Memang mereka sedang mempersiapkan 1000 pasukan. Maka setelah sholat subuh, Rasulullah dengan para sahabatnya mengatakan, ayuhan nas, wahai seluruhnya, aku mendengar kalau ada seseorang yang akan membunuhku, namanya adalah Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Para sahabat mendengar mengatakan, ya Rasulullah, sami'na, kami juga mendengar hal itu. Lalu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang siap untuk membunuhnya? Semua para sahabat di masjid angkat tangan semuanya. Saya Rasulullah, semuanya angkat tangan. Tidak ada yang tidak angkat tangan, semua angkat tangan. Hanya satu orang angkat tangan plus berdiri dan plus maju. Berarti kalau itu apa namanya? Saking udah nggak sabar lagi tuh. Iya. Kalau yang siapa yang akan membunuh? Ketika Rasulullah bertanya, matan, aku mendengar seseorang yang akan membunuhku. Apakah kalian dengar? Kami dengar ya Rasulullah, Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Betul. Siapa di antara kalian yang ingin membunuhnya? Semua angkat tangan. Tapi satu orang maju ke depan sambil angkat tangan, sambil berdiri dan sambil maju ke depan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang akan kau berikan kepada kami atau kepadaku jika aku membunuhnya? Rasulullah mengatakan, falakal jannah, kamu dapat surga. Laki-laki itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa? Nama laki-laki yang masih muda ini adalah Abdullah ibn Unais. Inilah Abdullah ibn Unais. Lalu Rasulullah bertanya, ya Abdullah ibn Unais, kamu ingin berangkat untuk menyelesaikan daripada pimpinan orang kafir ini yang ingin menyerang kota Madinah dan membunuhku? Iya ya Rasulullah. Perlu berapa orang engkau datang ke sana? Saya sendiri aja ya Rasulullah, sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang kau perlukan? Pedang seperti apa? Pedang sebesar apa? Tidak ya Rasulullah, cukup pisau pendek saja ya Rasulullah, yang bisa disembunyikan di mana? Di baju, ditutup begini. Kendaraan apa yang ingin kau dapatkan untuk perjalanan ke Mekah karena cukup jauh wahai Abdullah bin Unais? Jawab Abdullah bin Unais mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berjalan kaki saja. Masya Allah, saya akan jalan kaki saja ya Rasulullah. Jadi jalan kaki tanpa pedang yang wah, tanpa apalagi perlengkapan perang apa, kuda apalagi, jalan kaki dari Madinah menuju Mekah. Bagaimana perjalanannya? Malam dia jalan, siang pagi dia tidur atau dia sembunyi, dia istirahat, malam jalan lagi. Kenapa? Untuk bersembunyi dari mungkin hal-hal orang yang mengenalnya. Kalau pagi, siang istirahat, malam udah gelap malam jalan. Seperti itu dengan waktu yang sangat cepat, perjalanan kurang daripada 15 hari sampai kemana? Sampai ke Madinah, ke Mekah. Tapi sebelumnya yang namanya Abdullah bin Unais bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami kan belum pernah ketemu dengan yang namanya siapa? Khalid bin Sufyan. Saya tidak pernah berjumpa dengan Khalid bin Sufyan, seperti apa ya Rasulullah?
Rasulullah katakan orangnya tinggi, orangnya cerdas, orangnya pintar, bahkan salah seorang yang terkenal syairnya. Apabila nataka sya'ran, apabila dia bicara maka tutur katanya, susunan bahasanya nyaman untuk didengar karena bahasanya bagaikan mutiara syair yang keluar dari mulutnya. Orang akan terpukau. Ini yang namanya siapa? Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Tinggi orangnya, gagah orangnya, cerdas orangnya. Dia sangat cerdas dan dia sangat kuat untuk melihat peka sekali ini orang siapa ini musuh atau tidak. Luar biasa, saking cerdasnya. Kata Abdullah bin Unais sebelum berangkat, ya Rasulullah, kalau seperti itu cirinya banyak. Gagah, besar, berani, tinggi, cerdas, pandai syair, mungkin itu agak banyak, agak susah untuk mencarinya. Tolong satu sifat yang mungkin tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dia saja yang aku bisa mengetahuinya, sampaikan. Rasulullah jawab, ya Abdullah bin Unais, siapa yang paling kau takuti? Dia jawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah menjawab mengatakan, nah nanti cirinya kalau kamu itu temui orang namanya Khalid ibn Sufyan al-Hudhli, begitu kamu bertatapan mata dengan dia, maka ada sedikit rasa takut di dalam hatimu. Ada rasa takut. Ada rasa takut. Jika dalam hatimu ada perasaan takut ketika berhadapan dengannya, pastikan itu adalah Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Itu tandanya. Itu tandanya. Karena yang namanya Abdullah bin Unais nggak pernah takut dengan siapapun. Kata Abdullah bin Unais mengatakan, penasaran. Aku nggak pernah takut dengan siapapun. Ngelihat segede apapun, sebesar apapun, nggak pernah ada rasa takut. Itu nggak ada. Nggak ada gimana gitu rasa takut gimana tuh nggak ada. Berangkatlah siapa? Abdullah bin Unais. Masya Allah, perjalanan yang sangat indah. Jalan kaki. Malam hari dia berjalan, siang hari dia istirahat. Untuk apa? Menyembunyikan agar orang lain tidak mengenalnya dan orang lain tidak mengetahuinya. Perjalanan indah Abdullah bin Unais. Setibanya di kampung Al-Hudhli, di sana pinter Abdullah bin Unais. Biasa. Begitu masuk ditanya dengan menyebutkan kata-kata yang sangat indah. Kan biasa ada perbatasan-perbatasan. Kalau ketemu ditanya, dia jalan. Kalau berpapasan di jalan, sudah mulai mendekat ini, berpapasan di jalan, kamu dari mana? Masya Allah. Punten bunda, kalau pakaian menunjukkan tempat kadang-kadang. Iya, ini pakaian orang pak. Kalau top saja, baju top itu baju gamis, ya. Antara Saudi Arabia, antara Yaman, antara Oman, antara Bahrain beda. Yang sama cuma satu, sama-sama kainnya. Iya, maksudnya sama kainnya, tapi potongannya beda. Oman seperti apa, Saudi seperti apa, Mesir seperti apa, Bahrain seperti apa, ada. Bahkan punten, orang-orang dulu ini kalau sedang berjalan, punten, melihat ini orang mana, ini dari mana, lihat untanya saja sangat tahu. Kenapa? Lihat daripada kotorannya. Ini kotoran mana ini? Oh, ini kotoran unta begini, ini Madinah. Ini kotoran ini Mekah. Kenapa? Lihat kotorannya banyak keluar apa? Kalau misalnya kurmanya banyak dimakan oleh unta, berarti kotorannya biji-biji kurma, berarti hanya orang Madinah saja yang memberi makanan kurma atau memberikan unta makanannya adalah kurma. Seperti itu, mereka sangat tahu. Lihat, apalagi kalau bunda ikut pelajaran dulu yang pernah saya sampaikan di awal-awal pertemuan, kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ketika mulai sirah nabawiyah, zaman jahiliyah itu. Iya kan? Saya pernah sampaikan makna jahiliyah. Ternyata jahiliyah itu bukan bodoh dia tidak bisa menghitung, tapi mereka itu bodoh itu karena tahu yang benar tapi dia tidak diikutinya, tahu yang salah tapi dia tetap berada di dalamnya. Ini jahiliyah maknanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang jahiliyah itu pintar-pintar dulu tuh bunda. Dari segi ilmu, mereka tahu ilmu bintang, mana utara, mana selatan, mana barat daya, ada barat laut, utara timur laut, gitu kan dulu belajar ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Masih ingat nggak tuh pelajaran dulu tuh? Masih ingat nggak? Anak-anak kita belajar gitu nggak sekarang? Enggak ya? Berarti kita satu usia sama saya bunda. Alhamdulillah. Seusia, masih muda berarti. Masih muda, alhamdulillah. Yang ingat begituan itu masih ingat. Saya dulu kecil-kecil barat laut, utara timur laut.
timur, tenggara, selatan, barat, daya. Hafal kan? Oh iya, ada banyak guru di sini rupanya ya. Saya lanjutkan bunda, punten. Jadi sampai di mana tadi? Nah punten bunda, yang namanya jahiliyah ternyata bukan dia tidak bisa menghitung, bukan. Pintar mereka, tahu tentang arah mata angin, tahu menghitung tentang masalah duit, tahu bagaimana cara bercocok tanam, tahu semuanya. Tapi jahiliyah itu tidak mengikuti yang benar saja. Abu Jahal seperti dan selanjutnya. Iya. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang namanya Abdullah bin Unais ketika berpapasan, bajunya sudah tidak seperti Madinah. Karena apa? Sudah mulai ganti atau sudah kotor karena dalam perjalanan sengaja. Iya. Allahu Akbar, bahasanya pun sudah gaya-gaya bahasa bukan orang Madinah. Saya dulu pernah di kereta perjalanan duduk bersama dari Jawa, dari Jawa Timur apa Jawa Tengah. Begitu saya tanya, Bapak dari mana? Punten, punten bukan maksud apa-apa. Dia tanya, Bapak dari mana? Dengan bahasa Jawanya dia katakan, saya dari Jawa, Jawa Timur. Lalu saya tanya, Bapak tinggal di mana sekarang? Tapi bahasanya Sunda. Dia bisa, abdi ayeuna abdi di Tasikmalaya, bilangnya begitu. Bapak biasa Sunda, Bapak bisa Sunda. Oh, abdi mah jelas atuh da orang Sunda ayeuna mah. Subhanallah. Terus saya bilang, Bapak bagus sekali bahasa Sundanya. Sampai dia bilang, aku ngomong Sunda ini tidak kelihatan orang Jawa kan? Begitu. Udah kelihatan, walau bagus dia bicara Sunda tapi Jawanya ada. Sama orang Sunda juga, mau di Indonesiain tetap aja ketahuan Sundanya. Begitu kan? Subhanallah, mau orang mana pun tetap aja ketahuannya. Nah pun yang ingin saya sampaikan di sini, ini yang namanya Unais atau Abdullah bin Unais menghilangkan jejak Madinahnya. Yang ada gayanya adalah kabilah Khuza'ah. Khuza'ah itu salah satu kabilah yang ada di Arab juga, yang memang sama-sama membenci kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ditanya, dari mana? Khuza'ah. Khuza'ah itu artinya Ghuza'ah. Ghuza'ah, ya. Khuza'ah artinya, tapi kalau orang Khuza'ah bilangnya nggak pernah Khuza'ah tapi Ghuza'ah. Gayanya juga seperti orang Khuza'ah dengan menyebutkan kha jadi ghin. Dari mana kamu? Khuza'ah. Ngobrolnya gaya mana? Gaya Khuza'ah. Maka ini mah Khuza'ah banget, maka lancar dalam perjalanan setiap jumpa. Begitu masuk perkampungannya, cerdasnya lagi. Begitu masuk ke perkampungannya, banyak orang yang kenal nggak sama dia? Nggak kenal kan? Lalu begitu datang ke perkampungan dia panik, aduh, gitu. Orang panik, kenapa? Nyari unta saya hilang. Dia pura-pura nyari unta. Kalau orang nyari bisa kemana-mana nggak kira-kira? Alasannya kalau orang ini lagi nyari unta, padahal lagi nyari Khalid ibn Sufyan al-Hudli. Subhanallah. Dia nyari, mana unta? Coba di sini, coba di pasar ini. Dia nyari. Orang sampai ketahuan ini orang lagi nyari unta hilang itu. Cerdas. Makanya kalau dalam peperangan, baik itu perang seperti apa, perang bagaimana, itu al-makid, tipu daya itu jalankan bunda. Iya, jangan jujur kalau dalam berperang. Iya, dalam perang jujur nggak aci itu mah. Iya. Ditangkap sama penjahatnya, begitu ditanya, pasukannya berapa? 500. 500, jujur dia tanya. Terus nanti mau menyerang nggak? Nyerang sih, nanti zuhur nyerangnya. Astagfirullahaladzim. Paling bagus senjatanya apa? Nggak ada senjata sih, cuma pedang begini. Begitu ditanya sama temannya, kok kamu jujur banget? Nggak boleh dusta. Dosa. Astagfirullahaladzim. Bunda, kalau lagi perang mah musuh harus didustai. Dalam perang mah sah untuk berdusta kepada apa? Musuh Islam. Jangan sampai jujur sama orang yang seperti itu. Ya kan, kita boleh dusta ketika bertemu dengan musuh, jangan jujur. Yang keduanya dusta ketika mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ketiganya berdusta untuk membahagiakan suami istri. Insyaallah Sabtu ini Pak Sutri, kita akan gambarkan, sampaikan insyaallah khusus untuk sebelum Ramadan ini. Kan tinggal kira-kira 50 hari lagi gitu mungkin kira-kira Ramadan ya. Jadi saya akan sampaikan agar Ramadan itu nyaman gitu ya. Tapi saya akan khusus mengatakan istilahnya apa? Sakinah. Artinya dengan kenikmatan suami istri mendapatkan keluarga, benar-benar hak istri bagaimana, kewajiban istri seperti apa. Kita sampaikan hadis-hadis, dalil-dalil yang ada
Tak makanya punten suaminya tolong bawa kemari ya. Ya kalau nggak bawa kemari suaminya, jangan suami orang yang dibawa. Suami sendiri yang dibawa. Bawa insya Allah hari Sabtu ini, bawa kemari biar duduk sama-sama, ngaji sama-sama, biar kita juga kenal dengan suami bunda semuanya. Kita akan terangkan, oh ini loh tentang masalah nafkah ternyata, tapi insya Allah asik untuk menyampaikannya. Kita sudah susun beberapa hadis, beberapa keterangan Rasulullah SAW. Ternyata waduh luar biasa indahnya bagaimana Rasulullah bersikap kepada Siti Aisyah, bagaimana Siti Aisyah pada Rasulullah. Khusus ini sebelum Ramadan ini kita akan melihat hadis-hadis tentang keluarga yang ada untuk Rasulullah dan Siti Aisyah, dan mudah-mudahan kita bisa menjiplaknya. Tidak bisa menjiplaknya, kita tahu bisa diserahkan kepada anak-anak, silahkan. Kalau ibu juga punya anak perempuan, anak laki yang calon bapak, calon ibu, bawa juga. Biar apa? Biar mendengarkan juga, insya Allah. Iya. Hari Sabtu ini yang akan datang, insya Allah. Tempat tetap di sini, insya Allah. Pak Sutri. Iya. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata benar. Yang namanya Abdullah bin Unais, lirik sana, lirik sini, ngomong menyari unta, cuma matanya nyari orang. Nggak ketemu. Ternyata ada satu perkumpulan serius banget pembicaraannya, dan kayaknya agak sedikit tertutup gitu ya. Abdullah bin Unais ingin bertatapan susah banget. Semua ingin bertatapan saja, ingin bertatapan. Kenapa nggak ada yang ngejelep gitu di hati itu? Belum ada. Iya, nggak ada yang gimana gitu ya. Kan tadi ada rasa takut gitu. Tiba-tiba seorang laki-laki ini sedang duduk, dikelilingi beberapa orang, ngobrol seperti hanya hurras ataupun sedang ada penjagaan. Abdullah bin Unais masuk. Iya, begitu masuk, ternyata benar yang diceritakan itu adalah takhtid. Takhtid itu artinya siasat untuk datang ke kota Madinah seperti apa. Siasat untuk ke kota Madinah seperti apa menggempur kekuatan Nabi Muhammad diceritakan. Maka di situ Abdullah bin Unais mendengarkan dan mendekatinya. Lalu dia katakan, begitu mendekat tanpa bertatapan dengan Khalid ibn Sufyan al-Hudli, Abdullah bin Unais masuk di dalamnya, merapat di dalamnya. Lalu Abdullah bin Unais mengatakan, bukankah kalian padahal ada di situ orangnya yang dicari, bukankah kalian memiliki seseorang pemimpin yang yang hebat, yang kokoh, yang luar biasa? Iya. Dan saya kagum terhadap pimpinan kalian. Abdullah bin Unais tahu di antara mereka ada pimpinannya, cuma kan belum bertatapan wajah. Iya. Yang mana orangnya? Lalu dikatakan Abdullah bin Unais, pimpinan kalian itu adalah idola saya. Pimpinan kalian itu adalah yang paling aku banggakan. Dan aku mendengar pimpinan kalian ini ingin menghancurkan pasukannya Muhammad, dan ini pun adalah keinginanku. Dan ini pun adalah ideku. Dan jika kalian menerima aku sebagai bagian daripada kalian untuk sama-sama menggempur Madinah, saya siap untuk dijadikan sebagai apa saja. Sambil melihat kiri kanan, ngelihat. Begitu bertatapan dengan Abdullah bin Unais yang namanya Khalid ibn Sufyan al-Hudli, terasa dalam hatinya. Ini dia rasa-rasanya. Masya Allah, ketemu bunda orangnya nih. Tapi sangat rapi cara yang mereka miliki. Nggak ada yang mengatakan ini loh Abu Sufyan, nggak ada. Aku Abu Khalid ibn Sufyan al-Hudri, nggak ada. Kenapa? Takut ini penyusup, takut apa? Masih dilindungi. Kenapa? Pimpinan mereka. Ini kan baru kenal, takutnya apa? Penyusup. Tapi secara nalurinya siapa? Abdullah bin Unais sudah tahu ini adalah Ibn Sufyan. Hanya mengatakan, oh terima kasih. Orang yang lain menjawab, terima kasih. Kalau memang engkau ingin bergabung dengan kami, silakan. Ayo kita sama-sama jalan untuk bermusyawarah di tempat yang lain, karena di sini adalah tempat yang kurang nyaman. Ini kan baru pertemuan janjian pertama saja. Kita di sana musyawarahnya. Pas berangkat, pas waktu sholat asar, dalam pikirannya asar dulu, apa ikut ini nih? Kalau asar dulu ketinggalan mereka. Kalau ikut sholat asar gimana? Maka saat itu kata Abdullah bin Unais, wa shallaitul asra masyian, aku sholat asar dalam keadaan jalan kaki.
Allahu Akbar, sholat asar jalan kaki bareng, karena ngikutin dia, ngikutin. Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW cerita ini, dan Rasul mengatakan, sadaqta, benar, Anda telah melakukan hal yang benar, sholat seperti itu. Sholat sambil jalan, melihat siapa? Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Ternyata masuklah dalam satu tempat, ada satu khaimah atau satu tenda. Memang ini diperlihatkan karena apa? Kan ini mau ikutan, siapa tadi? Abdullah bin Unis mau ikutan. Kalau mau ikutan, gabung dong dengan apa? Dengan tentara. Maka dibawa, diperlihatkannya, Masya Allah, itu tentara sudah siap, jahiz. Dan setelah itu berkumpul, barulah yang namanya dari tadi Abdullah bin Unis tahu ini orangnya. Siapa orangnya nih? Khalid ibn Sufyan al-Hudhli itu, ini orangnya. Cuma nggak ada kesempatan untuk bicara, karena apa? Terlalu rapat. Setelah itu baru udah yakin dalam satu tempat, Khalid ibn Sufyan al-Hudhli mengatakan, dalam waktu yang dekat kita berangkat menggembur ke sana kemari, dan sekarang mari silakan untuk istirahat. Silakan untuk istirahat di tenda masing-masing yang sudah disiapkan. Abdullah bin Unis mengatakan, wahai pimpinanku yang aku kagumi, bolehkah aku tidur bersamamu malam ini? Ingin dalam satu tenda bersamamu. Maksudnya apa? Menjadi ajudan. Ditanya, siapa kamu? Kamu baru kenal denganku, mau bersamaku? Bilangnya so akrab gitu. Tiba-tiba dijawab oleh Abdullah bin Unis dengan kata-katanya, ya Khalid ibn Sufyan al-Hudhli, saya ini adalah pengagummu. Syair-syairmu yang aku hafal, syair-syairmu yang aku selalu nanti-nanti, beberapa syair-syairmu aku hafal. Ternyata Abdullah bin Unis selama dalam perjalanan nyari-nyari syairnya Khalid ibn Sufyan al-Hudhli, jadi syair-syair dia hafal. Cerdas nggak dia tuh? Saking aku suka sama engkau, aku hafal beberapa syairmu dan aku suka syairmu. Penasaran kan? Coba syair yang mana diucapkan syairnya Khalid ibn Sufyan al-Hudhli? Bangga nggak kalau begitu? Siapa yang bangga? Khalid. Ternyata fans aku juga ini. Misalnya, ternyata dia hafal apa syair-syair aku juga. Lalu ditanya lagi, apakah engkau hanya jago menghafal syair atau engkau juga penyair? Dia bilang, bal ulqi syair. Aku bukan hanya menghafal syair, tapi aku bisa menyampaikan syair yang aku punya. Masya Allah. Coba kalau gitu aku ingin dengar syairmu. Disampaikan syair-syair yang telah dia buat, yang dia hafal, yang dia ngerti, dia sampaikan untuk memuji siapa? Khalid ibn Sufyan al-Hudhli. Maka Khalid ibn Sufyan al-Hudhli mengatakan, kalau gitu kita sama-sama untuk adu syair, kamu berhak untuk tidur di tendaku. Mulai ini nih. Wah, ibu dagang dapat nih, dapat. Tenang dulu bunda. Saya pernah lagi menerangkan tentang sirah nabawiyah di mana gitu ya, tentang masalah peperangan itu. Ada ibu-ibu begitu menang saja tepuk tangan, hore, hore gitu, seneng banget gitu, gitu. Saya jadi kaget bunda. Terus bi, sebentar saya jadi kaget, ibu kaget. Menjiwai banget ibu itu, Masya Allah. Iya, saya lanjutkan. Masuk di kamarnya, Horas penjaga berada di samping kiri kanannya, berdualah. Masya Allah, langsung adu syair. Ini syair tembak sana, ini adukan syair sini. Terus kan begitu kan? Orang Arab tuh paling hobi syair sampai hari ini. Orang Arab tuh Masya Allah, bahasa syair tuh luar biasa. Yang paling sekarang ini ulama yang terkenal, indah tutur katanya, bernuansakan syair bahasanya, sampai sulit kadang-kadang untuk dipahaminya, itu Syekh A'id Al-Qarni. Coba lihat Syekh A'id Al-Qarni. Aduh, bahasanya A'id Al-Qarni yang mengarang buku Latahzan itu loh. Oh, tahu kalau bilang Latahzannya mah pengarangnya nggak hafal bunda. A'id Al-Qarni ini adalah pengarang buku Latahzan bunda. Masya Allah. Iya, itu kalau syairnya tak indah, bahasanya nyaman sekali. Indah sekali bahasanya tuh, tinggi Syekh A'id Al-Qarni ini. Iya. Dan punten terus tek sambil lihat, ini kayaknya udah terlalu malam, kapan saya membunuhnya, karena ini semangat banget. Semangat apa? Syair lagi, tembak syair lagi, syair lagi. Akhirnya, tuanku, aku perjalanan jauh banget, boleh aku istirahat? Wah, tapi saya mau ngobrol nih. Aduh, saya lelah, besok kita lanjutin dah, tidur dulu.
Ya udah, silakan tidur. Dan dia bilang, wa tadhahartu annani anam. Aku perlihatkan kalau wajahku dalam keadaan tertidur. Bahkan pura-puranya suaraku dikeluarkan. Biar kelihatan banget apa? Tidur. Nyenyak. Udah tidurlah. Orang yang kokoh, kuat, gagah, pintar. Siapa? Khalid ibn Sufyan al-Hudri. Di belakangnya 1000 pasukan. Sudah terlatih dalam keadaan tidur seperti ini. Subhanallah, langsung kelihatan, terus mendekat. Setelah itu, udah yakin, ambil pisau, lalu pas di bagian kepalanya. Subhanallah, itulah yang dilakukan tanpa suara. Saking beres, darah mengalir, dibersihkan. Mungkin saking cepatnya, ya. Seperti apa? Begitu sudah selesai, rapi. Siapa yang melakukannya? Ini adalah Abdullah ibn Unais. Rapi caranya, disimpan lagi, taruh lagi pedangnya, keluar, rapi. Penjaga nggak nyadar. Begitu keluar, mau kemana? Keluar sebentar. Malam hari itu tanpa istirahat, laju terus siang malam, terus berangkat. Kemana? Ke Madinah. Sudah selesai tugasnya. Masya Allah. Kalau kemarin waktu berangkat kan malam jalan, siang tidak. Sekarang ini siang malam, terus jalan. Begitu terlihat paginya, namanya juga mereka pagi mungkin kali masih tidur kecapean, habis ngadu syair semalaman. Tunggu, matahari terbit belum bangun, penasaran, dilihat, lepas ternyata kepalanya, sudah tidak ada, sudah wafat. Baru ini orang yang kemarin yang mengambilnya. Tapi begitu sampai, dikatakan oleh siapa? Jibril alaihissalam memberikan kabar, ya Rasulullah, telah sukses tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Unais. Maka Rasulullah menunggu di depan masjid atau di perbatasan Madinah. Melihatnya begitu datang Abdullah bin Unais dalam keadaan sendirinya, dia jalan. Rasulullah dengan membentangkan tangannya mengatakan, aflaha wajhak. Masya Allah, wajahmu ini sungguh luar biasa. Wajahmu itu disenangi oleh ahli jannah. Malaikat senang melihat wajahmu. Bayangkan 1000 pasukan tidak jadi mengepur kota Madinah. Subhanallah, dengan seorang saja yang dikirim. Maka Abdullah bin Unais mengatakan, bal aflaha wajhak ya Rasulullah, justru wajahmu yang membawa keuntungan ya Rasulullah, justru wajahmu yang membawa kebenaran, dan wajahmu membawa sinar yang indah ya Rasulullah. Bahwa Rasulullah mengatakan, ya Abdullah bin Unais, dikatakan, engkau telah selesai melaksanakan tugas seperti janjiku, yakni adalah surga, jannah. Seperti janjiku, tapi belum nggak bicara Rasul. Seperti janjiku yang pernah kau ucapkan padamu. Rasul lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri. Seperti ada yang dicari. Ada sebatang kayu yang pantas untuk dijadikan tongkat. Tiba-tiba Rasul mengambil kayu itu. Ini hadiah untukmu. Hadiah. Tadinya janjinya apa? Surga. Kasih tongkat. Begitu, aflah wajhak, bal aflah wajhak ya Rasulullah, ya Abdullah bin Unais, engkau telah selesai melaksanakan tugasmu, dan aku akan berikan hadiah sesuai dengan apa yang telah aku janjikan. Nih, ambil, ini untukmu ya Abdullah. Bengong belum? Baik ya Rasulullah. Dibawa sambil bingung, dibawa pulang sambil bingung. Lalu para sahabat mengatakan, hadiahnya apa? Tongkat. Lalu kamu tahu tongkat itu apa? Dia nggak tahu, ya tanya dong. Oh iya salah ya, balik lagi. Ya Rasulullah, bukankah kau akan berikan surga, tapi ini kok tongkat dikasih? Ya Allah, lihat Rasulullah mengatakan kata-kata yang disampaikan Rasulullah, imsikal asa, kau pegang tongkat ini menjadi hasmu yang akan aku kenal kelak di akhirat, dan engkau nanti di sorga akan tetap membawa tongkat ini. Masya Allah,
ya, dan bawa tongkat ini jangan kau pisahkan, karena aku akan mengenalmu kelak di akhirat, satu-satunya sahabat yang membawa tongkat di sorga nanti. Engkau dan aku akan melihatmu nanti untuk mengenalnya. Kalau engkau telah menghabiskan yang namanya pimpinan orang kafir, maka tolong simpan tongkat ini, karena tongkat ini akan menjadi khasmu nanti di sorga. Ya Allah, Abdullah bin Unais mengatakan, jazakumullah ya khair, jazakallah ya Rasulullah. Dipegangnya. Lalu kata Abdullah bin Unais, saya sholat saya bawa tongkat itu, saya perang saya bawa tongkat itu, saya tidak pernah terpisah dari tongkat itu, sampai saya wafat pun tongkat itu dimasukkan di dalam apa namanya, kain kafannya, dan dikuburkan bersama tongkat itu. Ini adalah sejarah Abdullah bin Unais. Masya Allah, luar biasa bunda. Ini adalah Abdullah bin Unais yang membawa tongkat, yang memiliki tongkat yang diberikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Iya. Ya Allah, nikmat sekali. Saya lanjutkan. Ini kejadian sebelum apa tadi? Perang Uhud dan perang Khandaq. Ada lagi kejadian? Ada lagi. Masya Allah. Kejadian ini Rasulullah SAW cukup panjang. Namun saya sampaikan, pilih salah satu karena waktu. Yang ini dulu nih. Masya Allah, Rasulullah SAW saat itu sangat sekali ingin menyebarkan syariat Islam. Ternyata ada seorang laki-laki yang namanya Amir ibn Malik dari kabilah Bani Amir. Dia datang ke kota Madinah dengan niat memang tidak Islam, tapi hanya untuk belajar saja, tapi di situ saja. Lalu dia bilang, mengatakan, Amir ibn Malik ini dari kabilah Bani Amir, dia katakan, ya Rasulullah, ada satu kabilah atau dua kabilah dekat dengan Bani Amir juga, kabilah Adlah, Ain Dad Lam Ha, Adlah, kabilatul Adlah dan Qarah. Dua kabilah ini adalah rasa-rasanya mereka sangat menginginkan keterangan tentang masalah Islam, dan mereka telah meminta kepadamu ya Rasulullah untuk dikirim orang-orang qurra, orang-orang yang pandai ngajinya, pandai apanya, tausiahnya, mengerti tentang hukum, untuk menerangkan tentang syariat Islam di sana. Di kabilah apa tadi? Adl dan Qarah. Dan ya Rasulullah, kabilah Adl dan Qarah ini, kabilah Adlah dan Qarah ini orangnya kritis banget, pertanyaannya tajam, orangnya cerdas-cerdas, maka tolong kau kirim adalah sahabat-sahabat yang paling pintar. Maka Rasulullah mengirim 10 sahabat yang hafal Quran semuanya, cerdas semuanya, pintar semuanya. Di dalamnya ada Marsad ibn Abi Marsad, di dalamnya ada yang namanya di dalam ada Asim, ya, Asim sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat Asim ibn Thabit. Di dalamnya ada Khubayb bin Adi, di dalamnya ada Zaid bin Dathinnah, dan di dalamnya adalah Abdullah bin Tariq, Abdullah ibn Tariq. 5 dari Ansor, dan 5 lagi dari Muhajirin. Yang tadi saya sampaikan Muhajirin, 5 orang ini. Ini bunda, 5 orang ini nama-nama yang sangat wah sekali, qari luar biasa. Berangkatlah dengan 10 orang ini ke kabilah Adlah dan Qarah. Setibanya di sana apa yang terjadi bunda? Ternyata kabilah Adlah dan Qarah menyambutnya bukan dengan tangan terbuka, bukan dengan senyuman, tapi sambutannya adalah dengan pedang. Na'udzubillah, yang 10 orang ini dikepung. Kenapa? Salah satunya adalah kebencian kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Ternyata itu hanya tipu saja. Meminta 10 orang yang terhebat, ternyata di sana untuk diapa? Dihabisi. 10 orang ini, ya Allah, 10 ini orang hebat semuanya. Ternyata yang 10 orang dikepung oleh 300 orang. 10 sama 300. Belum lagi para pemanahnya, belum lagi para pemain pedangnya. Maka yang 10 orang ini dikepungnya. Punten, saya lanjutkan dulu nih. Di antara yang 10 orang ini 3 orang tertawan. Siapa yang 3 orang tertawan? Yang tertawan 3 orang ini adalah Abdullah ibn Tariq, Zaid bin Dathinnah, dan Khubayb bin Adi. Ini tertawan. Iya. Saya ulangi lagi namanya. Ulangi lagi.
Kalau ada yang mencatat, silakan catat. Kalau yang menghafalkan, hafalkan. Silakan. Insya Allah lupa. Ya. Namanya adalah Abdullah ibn Tariq. Nggak lupa bunda. Ada kok nanti tayangannya di YouTube, tinggal diulang lagi bunda. Iya. Saya mau cepat aja lah, mau dengerin aja nanti saya diulang, nanti kan bisa dicatat di rumah. Misalnya silakan. Abdullah ibn Tariq, Zaid bin Dathinnah, Khubayb bin Adi ini ditangkap. Kok mereka nggak ngelawan? Bukan nggak ngelawan. Ngelawan sih ngelawan. Tapi kalau sudah terikat atau dilempar dengan apa? Dengan tali segala macamnya, akhirnya tertangkap dan terikat yang 3 orang ini bunda. Yang 3 orang ini tertangkap. Tapi yang lainnya terus dengan main pedang. Pertama gugur adalah Marsad ibn Abi Marsad, wafat. Iya. Dan yang terakhir wafat. Yang 5 Ansor sudah wafat. Yang sulit untuk dibunuh oleh mereka adalah Asim bin Thabit. Bunda masih mengenal Asim bin Thabit? Lupa lagi namanya? Saya terangkan. Asim bin Thabit bunda, lihat, adalah orang yang telah menjatuhkan bendera waktu perang Uhud yang ke-5 dan ke-6. Masih ingat nggak tuh? Ini saya ulangi lagi nih ya, ulangi lagi ya. Saya ulangi dari mana? Dari pertama apa dari mana? Bunda, punten, biar nyambung nih, biar nyambung, bunda, biar enak nih. Bunda, ketika perang Uhud, diingatkan ya, ketika perang Uhud, orang kafir itu mempercayakan bendera untuk diangkat oleh Bani Abduddar. Dan Bani Abduddar ini diantaranya adalah ada satu keluarga yang memiliki 7 anak, 1 perempuan. Nah, yang 6 orang ini masing-masing membawa bendera. Maksudnya benderanya 1, tapi kalau ini mati ganti sama abang kedua, mati ganti sama abang ketiga, terus gitu kan. Bendera ke-1 ke-2 tumbang sama Hamzah. Bendera ke-3 ke-4 tumbang dengan Ali bin Abi Thalib. Begitu bendera ke-5 dan ke-6 tumbangnya sama Asim bin Thabit. Sulafah ini adalah adik terkecilnya, yakni seorang wanita, melihat bendera 1 jalan, aduh abangku mati, kedua, aduh abangku mati, ketiga abangku mati. Begitu yang ke-4 dia, aduh abangku sudah mati. Yang ke-4 nih, dia penasaran siapa sih yang membunuhnya. Pas kebetulan begitu ngelihat Asim bin Thabit sedang menghujamkan pedangnya ke abangnya yang ke-5, juga yang ke-6, maka kebencian Sulafah ini kepada siapa? Asim bin Thabit. Maka dia bilang, siapa yang berhasil membawa kepalanya Asim, maka aku akan tukar dengan apa? Seberat emas. Kepala 4 kilo, emasnya 4 kilo. Kepala 5 kilo, emasnya 5 kilo. Ya Rabb, kejadian yang sangat luar biasa. Dan ternyata itu adalah Asim bin Thabit. Mereka orang adil dan qarah. Dia katakan, itu kan Asim, itu kan Asim. Kalau diambil saja nanti jenazahnya, itu bisa ditukar dengan apa? Emas. Dengan kekayaan, dengan emas. Ayo semuanya, ayo kita serang Asim, kita serang Asim. Tapi tidak ada orang yang mampu main pedang di depan Asim. Kenapa? Asim jago main pedangnya, luar biasa, luar biasa. Jago, ada apa? Jago main pedangnya, yang dekat tusuk-tusuk. Maka mereka bilang ketakutan, mundur semuanya. Asim dibunuh bukan pakai pedang, tapi harus dengan panah. Maka orang mundur semuanya, dari jauhlah Asim bin Thabit dengan panah. Dihujani dengan panah, wafatlah Asim bin Thabit. Ya Allah. Begitu Asim bin Thabit wafat, mereka menginginkan apa bunda? Menginginkan kepalanya, karena akan dibawa ke Mekah. Sulafah. Ya Allah, lihat bunda, Asim bin Thabit memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perkataan para alim ulama dalam beberapa hadis. Yang pertama, Asim bin Thabit begitu mengatakan, pertama kali awal dia mengatakan asyhadu, begitu dia Islamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, setelah aku ini Islam, berarti hatiku bersih, maka jasadku bersih. Aku haramkan tubuh ini untuk bersentuhan dengan orang kafir. Itu kata siapa? Kata Asim bin Thabit. Doanya begitu. Ada sebagian riwayat doanya daripada Asim bin Thabit, ya Allah, Engkau maha tahu bagaimana aku menjaga agamamu, bagaimana aku menjaga namamu, bagaimana aku menjaga nabimu. Ya Rabb, seperti apa aku telah menjaga agamamu, maka Engkau tolong jaga jasadku jangan disentuh oleh orang kafir. Doanya.
Ternyata Allah kabulkan, Bunda. Walaupun Asim bin Thabit ini sudah wafat, Asim bin Thabit ini hanya tinggal justah, hanya tinggal jasadnya saja. Orang kafir berburu dengan mata, itu jasadnya, ayo, ayo. Karena tadi matinya dengan apa? Wafatnya dengan apa? Panah. Dia menyerbu untuk mengambil jasadnya. Allahu Akbar. Bunda tahu, inna junudallahi la yuhsa. Tentara Allah itu nggak bisa diketahui, Bunda. Tentara itu banyak. Ternyata bagian daripada tentara Allah menyerbu dan menutupi jasadnya Asim. Apa itu? Lebah. Ya Rab, lebah langsung duduk di mana? Di jasadnya Asim. Tertutup jasadnya Asim oleh lebah. Setiap orang yang mau mendekatnya, lebahnya langsung menyerang. Ratusan lebah, ratusan lebah, ratusan lebah. Begitulah inna junudallahi la yuhsa. Ya Allah, punten, ini adalah salah satu karomah bagi orang soleh seperti itu, Bunda. Ditahan. Siapa yang menahannya? Pasukan Allah. Apa pasukan Allah? Lebah. Ya Rab, kalau Umar bin Khattab mengatakan inna junudallahi la yuhsa, sesungguhnya pasukan Allah itu tidak bisa dihitung saking banyaknya. Iya. Bunda tahu karomahnya Umar bin Khattab ketika beliau sedang khutbah Jumat, Bunda. Sedang khutbah Jumat di Madinah. Umar bin Khattab sedang mengirim pasukan dari Syam menuju ke Irak. Iya. Perjalanan menuju ke Irak ini dalam perjalanan cukup panjang. Ternyata harus berlalu dalam satu yang namanya bukit ataupun gunung. Bunda, saya gambarkan contohnya. Nah ini nih misalnya, ini gunung gini kan? Ini mirip ya? Ini pas gunung gitu ya? Nah gini, subhanallah. Tapi ini gunung ini terlalu landai. Tapi nggak apa-apa, contohnya saja, Bunda. Iya. Ini adalah gunung, subhanallah. Ini pasukan berada dari sini. Lagi jalan nih. Biasanya pasukan itu selalu ambil kiri untuk berjalan terus ke sana. Jadi pahami, Bunda ya? Nah, di sini selamat ke sana. Dan di sini juga ada bukit, ada gunung lagi. Ternyata, punten, ya ternyata orang kafir ini, Bunda, di sini sudah menyiapkan batu-batu dan panah-panah dan segala macamnya. Di sini pun sudah menyiapkan. Jadi kalau orang Islam ini, pasukan mukmin ini lewat sini, hanya tinggal apa? Selesai, perangkap tuntas. Itu, Bunda. Di sini kosong. Memang kalau orang sedang berjalan, jalan itu yang disiapkan hanya ke kiri lewat, hanya ke kiri lewat, hanya ke sini. Dan di sini sudah disiapkan perangkap oleh bangsa Romawi. Di gunung ini batunya besar-besar, ininya semua sudah. Kalau sudah masuk tinggal dihajar, selesai. Bunda tahu apa yang terjadi? Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Di depan Jumat, di depan jamaah. Tiba-tiba Allah perlihatkan gunung-gunung ini, dan Allah perlihatkan orang-orang kafir yang sedang mengendap-endap di sini, dan Allah perlihatkan Umar bin Khattab pasukan Syariah yang sedang berjalan menuju ke kiri. Maka Umar bin Khattab di kota Madinah sedang khutbah, tiba-tiba begitu matanya. Kalau sedang khutbah jamaah kan di sini kan nggak ada jamaah begini, nggak ada. Iya, jamaah di bawah. Tiba-tiba Umar bin Khattab lihat ke atas. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Syariah, al-jabal khudul yamin. Hai pasukan, awas gunung, ambil kanan. Ya Allah. Umar bin Khattab, ya Syariah, al-jabal khudul yamin. Ya Syariah, al-jabal khudul yamin. Ternyata para sahabat yang dengar, loh, apa yang dibicarakan oleh Umar bin Khattab? Selesai khutbah, sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, apa yang kau ucapkan tadi ketika sedang khutbah nggak nyambung? Tiba-tiba, wahai pasukan, awas gunung, ambil kanan, awas gunung, ambil kanan. Ada apa ya Amirul Mukminin? Amirul Mukminin mengatakan, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian. Ada gunung di sana dan pasukan kita sedang berjalan mau ambil arah kiri. Di sana bangsa Romawi sudah menunggu dan saya arahkan agar mengambil ke daerah kanan. Sahabat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana suaramu akan sampai ke sana?" Apa kata-kata Umar bin Khattab? Inna junudallahi la yuhsa. Pasukan Allah ini tidak bisa terhitung jumlahnya. Wala'alla min junudihi yablughu sauti. Mudah-mudahan ada salah satu daripada pasukan Allah menyampaikan suaraku ke sana. Ibu tahu, pas lagi kejadian itu,
Orang mukmin sedang berjalan begini, semuanya hampir ambil kiri. Semua mendengar perkataan Umar bin Khattab dengan jelas. Ya Sariyal Jabal al-Jabal khudul yamin. Ya Sariyal Jabal al-Jabal khudul yamin. Ya Sariyal Jabal al-Jabal khudul yamin. Semua para sahabat sedang berperang. Suara Umar, suara Umar, suara Umar. Ambil kanan, ambil kanan. Ya Allah, karamah bunda. Karamah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Subhanallah. Siapa yang menyampaikannya? Salah satu daripada pasukan Allah. Wallahu alam siapa yang menyampaikannya. Tapi suara Umar jelas terdengar oleh semua pasukan. Sampai selesai dari peperangan, begitu datang ke kota Madinah pasukan ini, mereka bertanya, wahai sahabat-sahabatku yang ikut dalam pertempuran di sana, wahai Syari, iya, apakah engkau mendengar teriakan Umar? Demi Allah, semua kami mendengar suara Umar dengan mata. Ya Sariyah al-Jabal al-Jabal khudul yamin. Hei pasukan, awas di depanmu gunung, awas gunung, ambil kanan, ambil kanan. Apa itu namanya? Karamah bunda. Karamah. Masya Allah. Ini keindahan yang sangat luar biasa dimiliki oleh siapa? Umar bin Khattab. Ini pun siapa? Yang namanya Asim bin Thabit. Apa yang terjadi? Begitu pasukan orang kafir berlari-lari untuk mengambil kepalanya, tiba-tiba pasukan Allah sudah menjaganya. Apa? Setiap ada yang datang hajar, setiap datang hajar. Mereka bilang, tunggu. Kalau matahari sudah terbenam, pasti lebah juga akan pergi. Ditunggu bersamaan dengan hampir terbenamnya matahari, hujan deras. Hujan deras. Pasukan Allah lagi air ini. Sedahsyat apa hujan itu? Wallahu a'lam. Sehingga ada banjir di daerah situ. Ternyata banjir itu mengarah kemana? Ke jasadnya Asim. Dan begitu air itu mengambil jasadnya Asim, orang-orang kafir mengatakan, itu awas, air, ayo kita ambil, kita tarik jasadnya Asim. Dikejar jasadnya Asim, tapi air sangat cepat mengambilnya dan masuklah dalam satu tempat yang kita tidak ketahui. Masuklah ke dalam padang pasir dan tertutup rapat. Sampai hari ini jasadnya Asim bin Thabit tidak diketahui di mana kuburannya. Sampai hari ini bunda. Ya Allah, sampai terkenal dengan kata-kata Asim bin Thabit ini adalah dufinahullah atau dufinal malaikah, sahabat yang dimandikan oleh sahabat yang dikuburkan oleh malaikat. Sahabat yang dikuburkan oleh malaikat adalah Asim bin Thabit. Asim bin Thabit sahabat yang dikuburkan oleh malaikat. Di pertemuan yang lalu kita pernah mengatakan ada seorang sahabat bukan dikuburkan oleh malaikat, tapi seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Masih ingat? Handalah namanya. Iya. Lalu sekarang ada seorang sahabat yang dikuburkan oleh malaikat. Siapa? Asim. Nanti kita lihat ada sahabat yang diangkat oleh malaikat. Sebentar, nanti akan tiba waktunya. Nggak bakalan saya bocorkan dulu hari ini. Sahabat yang diangkat oleh malaikat. Sehingga begitu jenazahnya diangkat semua para sahabat, ringan banget ini. Ringan pada tubuhnya besar. Ya Rasulullah ringan banget. Rasulullah bilang, yang memegangnya bukan kalian, tapi malaikat. Malaikat yang mengangkatnya, malaikat yang membawanya. Kalian itu nggak bawa apa-apa. Malaikat yang membawanya. Malaikat mengantar ke kuburannya. Ya Allah, ini coba mulianya para sahabat pada waktu itu. Kita pun bisa sebenarnya. Kenapa? Karena rumusnya, jalannya ada. Hanya tinggal kita perasaan mau mengikuti atau tidak. Buktinya zaman sekarang masih ada kan jenazah yang awet, nggak apa-apa ketika digali kuburannya masih utuh kan? Tetap kesolehan adalah kesolehan, kemuliaan adalah kemuliaan. Siapapun bisa berhak untuk meraihnya bunda. Jaga waktu untuk mencari ilmu, jaga aurat untuk menjaga kemuliaan, jaga hati untuk tidak bersuudzon, jaga mata untuk selalu melihat Al-Quran. Apa efeknya? Kelak di akhirat, apa-apa yang kita jaga demi ketaatan kepada Allah akan mengatakan, ya Rabb, dia telah menjaga auratnya, maka karena dia telah menjaga auratnya, atau aku adalah rambut yang dia miliki tapi dia selalu menjaga untuk tidak diperlihatkannya, maka setelah dia wafat aku akan menjaga jasadnya agar utuh selalu. Bisa jadi, ya Allah, dia telah menjaga hafalan Qur'annya, maka aku yang dijaganya, aku akan jaga dia jasadnya, tidak boleh ada yang disentuh oleh apapun. Sekarang bunda tinggal tanya, bunda telah menjaga apa dari syariat yang bunda punya? Ibunda telah jaga apa? Bacaan Quran sudah dijaga? Disiplin, pokoknya setiap hari saya sebelum tidur 2 lembar nggak apa-apa. Pokoknya setiap hari saya 1 lembar. Pokoknya setiap hari sebelum tidur saya 5 baris. Istiqamah bunda, jaga.
Ibu telah menjaga apa demi keagungan Islam ini? Jaga. Mereka akan menjaga kita kelak. Ini terjadi kepada siapa? Asim bin Thabit, Bunda. Bukan hanya itu. Yang 3 orang ini ditawan, Bunda. Siapa yang ditawan tadi? Abdullah bin Tariq, Zaid bin Dathinnah. Lalu siapa lagi satu lagi? Khubay bin Adi. Saya lanjutkan ini. Di perjalanan kemana mau ditawan ini? Karena ini orang Mekah, kan muhajir kan? Mereka akan tukar dengan harta bersama orang-orang di Mekah. Karena orang Mekah membutuhkan nggak tawanan orang-orang Madinah? Ini tawanan tinggal diserahkan ke Mekah, nanti dibayar duit. Dia pengen duit itu, kabilah Abdul dan Qara ini. Bawa 3 orang ini. Tiba-tiba dalam perjalanan lepas. Siapa? Abdullah bin Tariq. Lepasnya bukan lari, malah menyerbu, dan akhirnya Abdullah bin Tariq wafat di jalan. Iya. Selanjutnya lagi Zaid bin Dathinnah dan Khubay bin Adi masuklah dan dibelilah orang Mekah. Dan punten Bunda, tolong simak karena waktu yang sangat mepet, tapi saya harus selesaikan kisah ini. Khubay bin Adi dan Zaid bin Dathinnah ditawan. Di mana? Di Mekah. Dan akan dipancung dan akan dihukum mati. Ya Rabb. Khubay bin Adi ditanya oleh Abu Sufyan, "Ya Khubay, kamu akan aku selamatkan dari kematian ini dengan syarat kembali ke agama dulu." Khubay bin Adi mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad." Kalau gitu, sekali saja kau katakan lu Hubal, kalau Hubal itu paling tinggi, sekali saja kamu akan selamatkan. Dia bilang, "Aku tidak." Kalau begitu, pakai umpama saja. Kalau engkau ridho, aku bebaskan dari tempat ini. Apa? Seumpamanya engkau bertukaran tempat bersama Muhammad, kamu mau nggak? Kan umpamanya, kalau umpama apa artinya juga? Umpamanya, umpama namanya juga kan? Nggak kejadian. Seumpamanya engkau bertukaran tempat, Muhammad di tempatmu dan engkau di tempat Muhammad hari ini, kamu mau nggak? Jika engkau mau, bebas. Gampang nggak itu? Apa jawaban Khubay bin Adi? "Demi Allah, boro-boro tukeran tempat, hari ini saya mendengar Rasulullah kena duri saja, aku tidak ridho." Cinta apa sahabat pada Rasulullah SAW? Aku mendengar Rasulullah kena duri saja tangannya, aku nggak ridho, aku nggak ridho. Apalagi harus tukeran tempat, aku nggak ridho. Kalau mau bunuh, bunuh saja aku. Ya Allah. Lalu kata Abu Sufyan dengan mata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Nggak pernah ada cintanya seperti itu." Maka saat itu, besok akan dikerjakan. Untuk apa? Penyembelihan atau kau akan diselesaikan. Ibu tahu, bapak tahu, Bunda, apa yang terjadi kepada Khubay bin Adi itu langsung dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Khubay ditangkap. Ya Rasulullah, Zaid bin Dathinnah ditangkap. Ya Rasulullah, punten-punten, yang namanya Abdullah bin Tariq sudah wafat. Ya Rasul." Terus dikasih kabar oleh Jibril alaihissalam. Live. Langsung. Iya, streaming ya. Mubasyarah. Lanjut. Subhanallah. Bunda tahu, lihat. Besoknya mau dibunuh. Apa permintaan yang pertama? Khubay bin Adi minta pisau. Pisau lipat yang sangat tajam. Buat apa? Membersihkan, merapihkan jenggotnya, membersihkan rambutnya, membersihkan bulu-bulu yang dia milikinya, karena sunnah untuk membersihkan tempat-tempat tertentu karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ini. Mau wafat, mau jumpa dengan Allah, ya Rabb, harus bersih, dibersihkan. Kenapa mau jumpa dengan Allah? Ya Allah, besoknya ketika siap untuk dipotong, punten Khubay bin Adi dengan mengatakan, di mana dipotongnya? Daerah Tan'im. Dibawa dari kota Mekah masuk ke Tan'im. Begitu selesai di Tan'im, kata Khubay bin Adi mengatakan, "Aku ada permohonan satu lagi." "Apa?" "Permohonanku ingin sholat dulu 2 rakaat untuk menghadap kepada Allah. Ini sholat terakhirku." Jibril kasih tahu, "Ya Rasulullah, Khubay bin Adi sekarang akan disembelih dan dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasul jawab, "Hadhi min sunnati." Ya, itu bagian dari sunnahku. Padahal yang melakukan pertama kali mau dibunuh, mau dipancung, mau dihukum seperti itu, sholat terlebih dahulu. Siapa yang pertama kali melakukan? Khubay bin Adi. Setelah Khubay bin Adi ini sholat, iya, lalu Khubay bin Adi keluar habis sholat, dia katakan,
demi Allah Abu Sufyan, kalian semuanya, kalau seandainya aku tidak takut kalian mengatakan aku ini pengecut, aku akan panjangkan sholatku. Tapi kalian takut kalian ini mengatakan kepada aku pengecut, petang-petang mau dibunuh, sholatnya dipanjang-panjangin, maka aku sholatnya dipendekin saja. Bunda tahu, begitu Khubayb bin Adi akan dipotong kepalanya, langsung Jibril kasih tahu, ya Rasulullah, Khubayb bin Adi sudah berjalan menuju pemotongan. Rasulullah merunduk. Setelah itu apa? Begitu Khubayb bin Adi siap untuk dipotongnya, dia mengatakan, kata, ya Allah, Engkau maha tahu aku mencintaimu, dan Engkau maha tahu aku mencintai Muhammad. Sebelum aku wafat hari ini, tolong sampaikan salamku kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat minta tolong sampaikan salamku kepada kekasihku Nabi Muhammad. Maka saat itu Jibril langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Khubayb bin Adi titip salam untukmu. Rasul berkatakan, waalaikumsalam ya Khubayb bin Adi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berlinang air mata Rasulullah, semua sahabat merunduk. Dan Rasulullah mengatakan, Khubayb bin Adi menyampaikan salam padaku dan aku telah menjawabnya. Setelah siap, Khubayb bin Adi langsung mengatakan doa yang sangat luar biasa. Sampai hari ini doa ini selalu dipegang oleh para alim ulama, terutama dalam keadaan kesulitan, apabila dalam keadaan peperangan, dalam keadaan terzalimi. Doanya yang disampaikan oleh Khubayb bin Adi dengan kata-kata, orang-orang kafir melihat di depannya untuk melihat. Khubayb bin Adi berdoa, Allahumma hsuhum ajada. Doanya sebelum dipotong, Allahumma hsuhum ajada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Dalam riwayat lain, wala tughadir minhum ahada. Artinya apa? Ya Allah, hitunglah mereka semuanya. Ini yang hadir di sini, hitung mereka semuanya telah menyaksikan kematianku ini. Waqtulhum badada, dan bunuh mereka semuanya dalam keadaan terpisah-pisah. Wala tughadir minhum ahada, jangan kau sisakan satu orang pun di antara mereka. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah ketika mengatakan doa itu disampaikan oleh Jibril, Rasulullah katakan amin, ya Rabb, Allahumma amin. Maka tidak ada satu orang pun yang menyaksikan kematian Khubayb bin Adi kecuali seluruhnya wafat dalam keadaan terpisah. Ya Rabb, ini doa daripada Khubayb bin Adi. Begitu wafat, langsung Jibril kasih tahu, ustushhida Khubayb bin Adi. Rasulullah mengatakan, yarhamukallah ya Khubayb, yarhamukallah ya Khubayb, sambil berlinang air matanya. Tapi gara-gara pengkhianatan kabilah Abdullah dan Qarah, kesedihan, kunut nazilah. Mulailah ada sejarah kunut, Bunda. Masya Allah, kunut. 10 sahabat Rasulullah tertipu, Basya, kasihan nggak ada keluarga di sana. Maka Rasulullah mengutus Amrun namanya punten Amr ad-Dumri menjadi perwakilan Rasulullah datang ke sana. Begitu sampai ke sana, ternyata Raja Najasyi menyambutnya dengan baik, tapi sangat disayangkan. Kenapa? Ada orang kafir saat itu datang ke sana, Amrun ibnul As juga lagi di sana yang memusuhi Rasulullah. Begitu melihat yang namanya ad-Dumri ada di situ, dia katakan kepada Raja Najasyi, wahai Raja Najasyi, serahkan Amr ad-Dumri untuk aku bawa ke kota Mekah. Rencananya akan seperti kemarin siapa? 2 orang ini. Siapa? Zaid bin Dathinnah dan Khubayb bin Adi. Padahal Raja Najasyi itu teman dekat sama Amr bin As. Teman dekat sekali. Nah, sekarang ada utusan Rasulullah, Amr ad-Dumri datang untuk meminang Ummu Habibah, iya kan? Setelah itu apa? Datang temannya siapa? Raja Najasyi, dan Raja Najasyi bertemanan dengan Amr bin As. Amr bin As dari Mekah pas lagi berkunjung ke Habasyah, ngelihat Amr ad-Dumri, dia bilang, wahai rajaku, wahai sahabatku, itu adalah orang pengikut Muhammad, berikan kepadaku, akan aku jadikan tawanan di kota Mekah. Apakah dikasihkan oleh Raja Najasyi kepada sahabatnya ini? Apa tidak? Bulan depan lanjutin kalau gitu. Jadi ini adalah kisah tentang Amr ad-Dumri bersama siapa? Amrun ibnu As. Iya, dan di tengahnya ada Raja Najasyi dengan keinginan untuk meminang Ummu Habibah. Apakah Rasulullah berhasil menikah dengan Ummu Habibah?
bulan depan lanjutin. Iya, nah, insya Allah ini ada kisah sebelum Khandak bunda. Jadi bunda enggak, oh gitu ya Rasulullah tuh ya Rabb, ternyata begitu ya sahabat dulu ya. Ya Allah, kita mah berjuang nomor 2 nomor 3 aja susah banget kemarin gitu kan. Ini mah nggak ada apa-apanya, ini perjuangan lebih dahsyat lagi. Ya Rabb, perjuangan lebih dahsyat lagi. Nanti kita lihat, waduh masih banyak bunda, masih banyak. Belum lagi Rasulullah nanti yang lain insya Allah. Tapi sedikit kita akan selesaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bunda. Insya Allah ditunggu hari Sabtu bersama suami bunda, bersama keluarga bunda, khususnya anak-anak yang sudah dewasa silakan untuk hadir karena akan disampaikan juga untuk masalah kekeluargaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi bunda, jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.